Terjawab sudah kemana putra bungsu Joko Widodo Kaisang Pangarep berlabuh. Kaisang akhirnya memilih PSI dan bukan hanya berlabuh di PSI. Kaisang bahkan langsung didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Terjawab sudah kemana putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep berlabuh. Kaisang akhirnya memilih PSI. Bukan hanya berlabuh di PSI, Kaisang bahkan langsung didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Karpet merah langsung digelar untuk putra bungsu Jokowi itu. Mas Kaisang ini tentu mewakili sebuah generasi yang semakin penting ke depan karena pada pemilu 2024 nanti hampir 60% pemilih itu adalah para pemilih muda. Jadi inilah yang absen dalam politik Indonesia hari ini. Kita tidak merasa ada satu sosok anak muda yang betul-betul bisa mewakili generasinya untuk memperjuangkan apa-apa yang memang diinginkan oleh anak muda. Jadi ketika ada sosok seperti Mas Kaisang, pertanyaannya justru harus dibalik. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita memberi kesempatan kepada anak muda? Jabatan sebagai nahkoda baru PSI sontak mengejutkan banyak kalangan. Posisinya sebagai putra seorang presiden disinyalir menjadi alasannya. Kalau misal PSI harus menjelaskan kepada publik, itu wajar. Karena bagaimanapun juga pertanyaan masyarakat tentu sangat luar biasa. Tentang proses kaderisasi. 2 hari untuk menjadi ketua umum itu sesuatu yang betul-betul di luar kebiasaan. Dan kemudian memang belum ada track record kontribusi dan juga bagaimana proses partisipasi dalam konteks kepartaian. Dan kemudian kalau misal PSI selama ini sebagai partai anak muda menarasikan tentang bagaimana untuk tidak kemudian melanjutkan praktik-praktik politik dinasti, tentang konteks politik patronase, dan kemudian ketika meletakkan Kaisang misalnya di posisi ketua umum, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul dari masyarakat. Namun, ada juga yang berpendapat tak perlu terkejut jikalau Kaisang bisa dengan mudahnya menjadi ketua umum partai bernama PSI. Oke lah, katakanlah kalau dalam politik itu kan tidak boleh menaruh telur di keranjang yang sama kan. Nah dalam konteks ini saya melihat kalau Kaisang disimpan di PSI, maka Pak Jokowi akan mencari pelabuhan lain partai yang lebih besar. Dulu saya memiliki cerita ya, punya pengalaman dan dapat informasi, Pak Jokowi ini kan dulu ingin ngambil PDIP, tapi nggak bisa. Dalam struktur ADART nggak bisa, bahwa bukan pemilihan di PDIP itu, tapi pengusulan nama dari bawah. Pasti namanya akan Ibu Mega terus. Tidak benar. Dalam konteks itu saya melihat, nah skema yang dimainkan Pak Jokowi ini tentu membuat PDIP juga gundah gulana. Pertama sudah saya jelaskan dari awal di TV One ya, dari lama, sejak 7 tahun yang lalu saya katakan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDIP kan naik turun, panas adem. Nah, Mas Umam sedang tidak baik-baik saja, betul. Nah dalam konteks ini kalau bicara soal PSI, ya betul. Ini sebenarnya PSI ini partai jelmaan Jokowi. Partai Pak Jokowi. Karena dia tegak lurus. Ya, dibina juga oleh Pak Jokowi. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau Kaisang itu menjadi ketua umum PSI. Sejak beberapa hari belakangan, isu masuknya Kaisang ke partai PSI memang membuat ramai perbincangan publik. Sebab, jika Kaisang berlabuh di PSI, itu berarti Kaisang akan berbeda partai dengan ayahnya Jokowi dan kakaknya Gibran yang selama ini berada di PDI Perjuangan. Lalu, apa komentar keluarga Jokowi setelah Kaisang didaulat menjadi ketua umum PSI? Tanya Kaisang ya. Aja dari keluarga gimana Mas tanggapannya Mas? Enggak ada tanggapan. Ya, Pun, makasih. Pun, makasih. Mas Kaisang jadi ketum PSI gimana Mas? Tanya Kaisang ya. Pun, makasih. Tanya Kaisang ya. Urusan PSI tanya ke orang PSI. Ya. Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaisang Mas? Urusan PSI tanya ke orang PSI. Enggak, kemarin kan Kaisang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran itu. Ya, urusan PSI itu. Tanya ke orang PSI, tanya Kaisang juga. Nggih, Bon, makasih. Sudah dikasihkan untuk Mas Kaisang, Mas. Yuk, makasih. Nggih. Pemilu dan Pilpres sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari. Sebagai nahkoda baru PSI, Kaisang harus bisa membuktikan bahwa PSI tak salah pilih mendaulatnya jadi ketua umum partai. Apalagi katanya anak muda jumlahnya banyak pada pemilu dan Pilpres mendatang. Mampukah Kaisang menjawab tantangan itu? Apakah PSI tidak salah pilih? Kita tunggu saja. Tim TV One mengabarkan.
Diangkat menjadi Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep saat ini menjadi Ketua Umum Partai Politik peserta pemilu yang termuda di usianya yang belum genap 29 tahun. Berikut profil putra ketiga Presiden Joko Widodo ini. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang juga merupakan utusan dari Baca Pres Prabowo Subianto pemirsa mendadak menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan tertutup ini kembali membuka peluang bagi Khofifah untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Di tengah spekulasi soal sosok calon wakil presiden, utusan Prabowo Subianto Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mendatangi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan tertutup keduanya berlangsung hampir 1 jam di Gedung Gerahadi Surabaya, Jawa Timur. Usai pertemuan, Gus Miftah mengaku pertemuan tidak terkait masalah politik. Namun ia mengaku bahwa sosok Khofifah memiliki kapasitas sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sebagai pendukung Prabowo, Gus Miftah juga mengaku dirinya memiliki tugas untuk berkomunikasi dengan para kiai dan Habib guna memperkuat dukungan kepada Prabowo. Apakah soal saya ke Bu Khofifah? Salah satunya itu ya bisa jadi. Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya itu. Siapa ibu? Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres itu, Gus. Ya memutuskan sesuatu itu kan bagi kita di kalangan Ahlussunnah kan nggak mudah. Jadi makhoba manis takhoro wala nadima manis tasaro. Tidak akan rugi orang-orang yang istikharah, tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Selain menjadi kandidat bakal calon presiden mendampingi Prabowo Subianto, nama Khofifah juga disebut berpeluang untuk menjadi ketua tim pemenangan bagi calon presiden Prabowo Subianto. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pemirsa. Mereka duduk satu meja di acara Hari Nasional Arab Saudi Senin malam. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri acara Hari Nasional Arab Saudi di Jakarta. Di acara ini, Prabowo Subianto duduk satu meja dengan Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di acara tersebut, Prabowo sempat berbincang dengan Megawati. Meski begitu, Prabowo enggan membahas obrolannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Prabowo berkilah obrolan tersebut hanya seputar Hari Nasional Arab Saudi ke-83. Ada Palestina sama Bu Mega itu ada obrolan apa nih Pak di acara Arab Saudi tadi malam? Itu kan Hari Nasional Arab Saudi, ya. Pak, komitmen Indonesia sejauh ini? Senin lalu, Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Nasional ke-83 Arab Saudi di Kuningan, Jakarta Selatan juga dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Agama Yakut Holil Qumas. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo pemirsa menghadiri pemutaran perdana film Petualangan Sherina II di kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Kepolisian Palestina pemirsa.
Kepala Kepolisian Sipil Palestina, Mayor Jenderal Yusuf Al-Hilo, langsung disambut Menhan Prabowo Subianto dan diiringi marching band, lagu kebangsaan Palestina dan Indonesia Raya. Prabowo Subianto dan Jenderal Yusuf kemudian berjalan ke patung Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno. Keduanya langsung memasuki ruangan Usiwasi meletakkan karangan bunga di depan patung Soekarno. Calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri pemutaran perdana film Petualangan Sherina II di kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Ganjar hadir bersama dengan sang istri dan anaknya. Menurut Ganjar, film yang dibintangi oleh Sherina Munaf dan Derby Romero itu memiliki pesan moral yang bagus, yakni tentang penyelamatan orang utan. Capres dari PDI Perjuangan itu pun mengaku seperti bernostalgia karena menonton prequel film tersebut sejak 20 tahun yang lalu. Hari ini pula pemirsa, Ganjar Pranowo menghadiri dan memberikan sambutan di acara Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, APDESI, di Jakarta. Apa saja kemudian disampaikan Ganjar Pranowo di acara APDESI tersebut? Sudah bergabung bersama kami ada reporter TV One, Iksanul Kurnia Amal di sana. Amal, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Betul sekali, tadi hari ini sekitar pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo ini hadir di acara Rakernas DPP PAPDESI 2023. Adapun tadi Ganjar Pranowo ini hadir sebagai ketua dari DPP PAPDESI 2023. Dan dapat kami informasikan memang tadi Ganjar Pranowo ini hadir sekitar pada pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tidak banyak hal yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo ini karena memang ia hadir dalam pertemuan ini kapasitasnya ini sebagai ketua dari DPP PAPDESI 2023. Adapun tadi pemirsa dapat kami informasikan kepada Anda, tadi Ganjar Pranowo juga menyebutkan atau menegaskan terkait salah satu bakal, maksud kami berdasarkan informasi yang kami himpun tadi ada beberapa pertanyaan yang kami pertanyakan kepada Ganjar Pranowo, ini di salah satunya adalah tentang bertemunya Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati, dan tadi Ganjar Pranowo ini menyikapinya dengan kalimat yang cukup singkat ya, ini bagus dong, artinya adalah kalimat yang cukup baik. Dan tadi disampaikan juga oleh Ganjar Pranowo tentang terpilihnya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ini. Tadi juga Ganjar Pranowo ini menanggapi dengan selamat kepada Kaisang yang telah terpilih sebagai Ketua Umum PSI. Dan apakah tadi ditanya oleh wartawan ada kekhawatiran tertentu apakah suaranya akan beralih, ini tadi dari Ganjar Pranowo ini menegaskan bahwasannya ia tidak khawatir dengan suara yang akan beralih, dan ia juga mengucapkan selamat kepada Kaisang yang terpilih menjadi Ketua Umum PSI. Dapat kami informasikan tadi bakal calon Presiden dari Ganjar Pranowo ini bukan hanya datang pada hari ini, tadi juga sekitar pada pukul 10 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, tadi juga digelar beberapa agenda, salah satunya adalah agenda internal DPP PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo secara tertutup tadi sekitar pada pukul 10 hingga pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di pertemuan tersebut juga tidak dibahas terkait sebetulnya apa isi pertemuan pada siang hari tadi, namun
Tadi kami juga sempat menanyakan kepada Ganjar Pranowo sebetulnya apa isi pertemuan di DPP PDI Perjuangan pada hari ini, namun juga tidak mendapatkan jawaban. Dapat kami informasikan memang Sekjen PDI Hasto Kristianto di tempat terpisah mengatakan bahwasannya sosok bakal calon wakil presiden ini akan segera diumumkan ke publik. Pemirsa, demikian laporan saya langsung. Nantinya kami akan terus mengupdate informasi terkait giat dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal atas laporan Anda. Pemirsa, manuver para pendukung kandidat calon presiden semakin gencar dilakukan. Informasinya usai jeda berikut. Manuver para pendukung kandidat calon presiden semakin gencar dilakukan pemirsa. Organisasi Sayap Pemuda Partai Gerindra yang merupakan pendukung Prabowo Subianto menggelar kegiatan lomba melamun bagi pemuda. Sementara pendukung Ganjar Pranowo menggelar doa bersama di Magelang, Jawa Tengah. Organisasi Sayap Pemuda Partai Gerindra yakni Tunas Indonesia Raya atau TIDAR Jakarta Utara membuat kegiatan lomba melamun bagi pemuda di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Lewat lomba melamun, organisasi pendukung Prabowo Subianto ini mengajak kaum muda berpikir anti-mainstream mengenai isu dan tantangan pemuda serta masyarakat Indonesia. Dihadiri puluhan anak muda di Jakarta Utara, kegiatan positif mengajak pemuda untuk membahas isu dan tantangan yang kerap dihadapi pemuda. Para peserta lomba terlihat senang karena mereka dapat menuangkan hasil ide dari melamun. Sementara pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam sukarelawan Santrine Abah Ganjar menggelar selawat dan doa bersama di Magelang, Jawa Tengah. Para relawan ini mengajak ratusan warga dari berbagai kalangan untuk mendoakan calon presiden Ganjar Pranowo. Sosok Ganjar yang dikenal humble dan merakyat jadi salah satu alasan warga mendukung untuk mendoakan Ganjar Pranowo untuk bisa memimpin Indonesia. Dari Jakarta dan Magelang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat bersama Satpol PP melakukan penertiban alat peraga sosialisasi atau APS yang mengandung unsur kampanye. Petugas tampak menertibkan APS yang menempel di pohon dan tiang listrik di Cirebon. Penertiban itu dilakukan serentak di 5 kecamatan di kota Cirebon. Salah satu lokasi yang marak APS caleg ataupun capres mengandung unsur kampanye itu pemirsa ditemukan di kawasan Jalan Evakuasi Kota. APS yang menyalahi aturan langsung dicopot. Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah mengatakan, APS yang mengandung unsur kampanye seperti ajakan memilih, mencoblos, atau bergambar paku tidak diperbolehkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam program Kabar Pemilu kali ini, dan sesaat lagi akan ada rekan saya Tiara Harhab dalam program Nusantara Terkini. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.